Aduh pusing, gagal terus. Biar pengujian produk telekomunikasi nggak gagal melulu, ini tipsnya. Dalam Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, pengujian produk telekomunikasi adalah wajib hukumnya. Karena dengan adanya pengujian, maka produk tersebut bisa dinilai apakah fitur telekomunikasinya sesuai dengan standar teknis yang berlaku di Indonesia atau tidak. Dengan fitur telekomunikasi yang sesuai, maka bisa dipastikan produk telekomunikasi tersebut aman digunakan serta tidak mengganggu produk lainnya ketika fitur telekomunikasinya itu aktif. Dalam proses sertifikasi DJID sendiri terdapat dua jalur yang bisa dilalui oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah jalur local testing dan yang kedua adalah jalur evaluasi dokumen. Jalur local testing pada dasarnya adalah produk telekomunikasi Bapak Ibu itu dilakukan pengujian di balai uji yang ada di dalam negeri. Sementara jalur evaluasi dokumen, produk telekomunikasi Bapak Ibu itu sudah dilakukan pengujian di balai uji luar negeri, di mana nantinya dalam proses sertifikasi DJID, Bapak Ibu tinggal melampirkan dokumen-dokumen persyaratan tersebut termasuk laporan hasil uji atau LHU yang diperoleh dari pengujian produk telekomunikasi di balai uji luar negeri yang sudah dilakukan. Dalam video ini akan sangat penting, terutama jika Bapak Ibu menggunakan jalur local testing di mana produknya nanti dimasukkan ke Indonesia atau diimpor ke Indonesia, kemudian dilakukan pengujian di balai uji dalam negeri atau yang ada di Indonesia. Kewajiban pengujian produk telekomunikasi dalam proses sertifikasi DJID ini sudah diatur dalam Regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dalam pasal 3 dijelaskan, setiap alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, atau dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar teknis. Sementara standar teknis sendiri adalah acuan yang digunakan oleh Balai Uji ketika menguji sebuah produk telekomunikasi sesuai dengan fitur telekomunikasi yang ada di dalam produk tersebut. Sebagai contoh, jika produk telekomunikasi Bapak Ibu memiliki fitur telekomunikasi berupa Bluetooth, maka standar teknisnya mengacu kepada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kepmenkominfo Nomor 260 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Short Range Device atau SRD. Standar teknis ini tergantung fitur telekomunikasi yang ada dalam produk telekomunikasi. Jadi setiap produk bisa jadi menggunakan standar teknis yang berbeda ketika dilakukan pengujian. Bisa jadi hanya satu jika hanya ada satu fitur telekomunikasi atau bisa jadi beberapa standar teknis digunakan. Produk telekomunikasi bisa dinyatakan lolos sertifikasi DJID jika pengujian yang dilakukan tersebut hasilnya memenuhi kriteria atau persyaratan yang terdapat dalam standar teknis yang tadi sudah dijelaskan. Sementara jika tidak memenuhi parameter-parameter yang ada dalam standar teknis tersebut, bisa jadi pengujian produk telekomunikasinya harus diulang. Ini juga bisa dikatakan sebagai kegagalan dalam proses pengujian produk telekomunikasi. Lalu bagaimana kita tahu bahwa produk telekomunikasi yang mau kita sertifikasi DJID itu gagal dalam pengujian produk telekomunikasi? Yang paling mudah adalah dengan melihat hasil di laporan hasil uji atau LHU-nya. Di dalam LHU tersebut akan terdapat hasil pengujian berdasarkan parameter-parameter yang sesuai dengan standar teknis tadi. Jika hasil pengujiannya memenuhi parameter yang sesuai dengan standar teknis tadi, maka biasanya Balai Uji akan menyertakan keterangan dalam hasil ujinya. Namun jika tidak, biasanya Balai Uji juga akan menyertakan keterangan bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar teknis yang berlaku terhadap produk telekomunikasi tersebut. Biasanya disertakan dengan tanda tidak lulus atau lain sebagainya, tergantung dengan balai uji yang digunakan. Mengapa kegagalan pengujian produk telekomunikasi ini bisa membuat Bapak Ibu pusing? Yang pertama karena tentu saja Bapak Ibu harus melakukan pengujian ulang terhadap produk telekomunikasi tersebut. Karena setelah dikeluarkan laporan hasil uji atau LHU, maka proses pengujian di balai uji itu dinyatakan selesai. Jadi kalau misalnya ada yang dinyatakan tidak lulus parameter standar teknis, ya berarti Bapak Ibu harus mengajukan pengujian ulang lagi dan tentu saja ini membutuhkan waktu. Sebagai informasi, jika Bapak Ibu menggunakan jalur local testing, di Multi Indonesia biasanya mengestimasikan waktu proses sertifikasi DJID-nya itu sekitar 4-6 minggu. Jadi bisa dibayangkan kalau ternyata terdapat kegagalan pengujian produk tersebut, ya otomatis waktunya akan molor lagi. Dan ini bisa merugikan perusahaan karena agenda perusahaan bisa mundur dan akan memberatkan anggaran perusahaan, di mana pengujian ulang ini perlu membayar lagi biaya pengujiannya.
Jadi bagaimana caranya supaya tidak terjadi kegagalan dalam pengujian produk telekomunikasi dalam proses sertifikasi DJID? Berdasarkan pengalaman kami di Dimulti Indonesia sebagai jasa sertifikasi DJID, ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu melakukan proses sertifikasi DJID, ketahui terlebih dahulu berbagai informasi terkait proses ini. Bapak Ibu bisa mencari informasi terlebih dahulu standar teknis apa yang digunakan untuk produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau sertifikasi DJID. Karena dalam standar teknis tersebut dijelaskan parameter-parameter apa saja yang perlu dipenuhi serta persyaratannya. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan spesifikasi fitur telekomunikasi yang ada dalam produk telekomunikasi Bapak Ibu terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian. Yang kedua, jika Bapak Ibu belum memahami secara komprehensif bagaimana standar teknis yang digunakan untuk proses pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu, bisa juga ditanyakan terlebih dahulu ke Balai Uji ataupun ke penyedia jasa sertifikasi DJID seperti Dimulti Indonesia. Kami akan memberikan penjelasan keseluruhan terkait proses sertifikasi DJID ini, termasuk nantinya standar teknis apa saja yang akan digunakan dalam pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengirimkan spesifikasi lengkap tentang produk tersebut, kemudian kami akan melihat apa saja standar teknis yang digunakan nantinya dalam proses pengujian produk telekomunikasi itu. Yang ketiga, khususnya untuk manufaktur dan produsen, gunakan material yang berkualitas terutama untuk membuat fitur telekomunikasinya. Mengapa demikian? Karena di Dimulti Indonesia kami juga sering menemukan hal-hal seperti ini. Contoh kecilnya, konektornya ternyata tidak menggunakan material yang berkualitas dan itu tidak bisa digunakan dalam pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu. Untuk hal ini sebagai produsen atau manufaktur tentu saja Bapak Ibu lebih memahami bagaimana material yang berkualitas. Tips yang terakhir, Bapak Ibu bisa menggunakan jasa Dimulti Indonesia. Mengapa demikian? Karena di Dimulti Indonesia kami menyediakan layanan yang dinamakan dengan pre-testing. Pre-testing ini khususnya untuk produk-produk telekomunikasi dengan fitur telekomunikasi berupa wireless. Di sini produk Bapak Ibu akan diuji terlebih dahulu di lab internal kami. Produk Bapak Ibu akan diuji di lab internal kami menggunakan alat yang sama yang digunakan seperti di balai uji. Di situ bisa dilihat apakah fitur telekomunikasi wireless tadi sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan untuk produk telekomunikasi Bapak Ibu. Jika masih belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa memperbaikinya terlebih dahulu atau mengganti komponennya dan lain sebagainya. Dan tenang saja, layanan ini gratis karena sudah masuk dalam fee jasa yang Bapak Ibu bayarkan kepada kami. Itu tadi penjelasan tentang tips cara mencegah kegagalan pengujian produk telekomunikasi dalam proses sertifikasi DJID. Kami rangkum kembali, Bapak Ibu perlu mengetahui standar teknis pengujian produk telekomunikasi yang berlaku untuk produk telekomunikasi Bapak Ibu itu terlebih dahulu, kemudian gunakan komponen yang berkualitas, kemudian jika Bapak Ibu masih bingung standar teknis apa yang berlaku untuk produk telekomunikasi Bapak Ibu itu, bisa mengkonsultasikannya dengan Balai Uji atau ke penyedia jasa sertifikasi DJID seperti Dimulti Indonesia. Dan yang terakhir, jika Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, Bapak Ibu bisa mendapatkan layanan pre-testing untuk produk telekomunikasi yang mau disertifikasi DJID. Jika mau mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, dan update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.